Tapi Imam Malik rahimahullah, apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang juga nggak jadi agama. Di zaman Nabi nggak ada orang-orang tuh datang ke kubur-kubur minta sesuatu. Ini yang baru. Dan ini perbuatan apa? Syirik. Di zaman Nabi nggak ada orang mengadakan perayaan Maulid, Isra, Mi'raj, nggak ada. Zaman Nabi nggak ada. Zaman sahabat juga nggak ada. Ini baru dalam agama. Zikir berjamaah, Nabi nggak ada kan? Nggak ada itu zikir berjamaah. Apalagi banyak lagi yang lain yang orang-orang adakan yang Nabi nggak contohkan. Makanya ingat, agama ini sudah sempurna. Kita wajib untuk apa? Ittiba, untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita simak tadi yaitu pemaparan dari seorang tokoh Salafi Wahabi yang bernama Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang ini menyatakan bahwasanya apa yang dulu tidak ada di masa Nabi kemudian zaman sekarang ini selalu diada-adakan. Ini sebagai bentuk pernyataan bahwasanya orang NU ini seolah-olah melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah orang NU ini melakukan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang baru yang kemudian itu menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini yang akan kita jawab. Ini ternyata bahwasanya Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini tidak mengetahui tentang beberapa dalil amalan yang dilakukan oleh kaum ahlu sunnah wal jamaah, kaum sunni atau kaum nahdiyin. Nah, ini sebagai tanda betapa minimnya pengetahuan para dai Salafi Wahabi, diantaranya yaitu yang bernama Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Di antaranya tadi ini Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini menyinggung tentang amalan-amalan warga NU, diantaranya amalan ziarah kubur, ya, mendatangi makam-makam orang yang dianggap wali Allah. Ini seolah-olah ketika orang datang ke kuburan ini seolah meminta kepada kuburan, ya, seolah-olah ini melakukan perbuatan syirik. Dari setiap orang yang berkunjung atau ziarah ke makam wali pasti dicap syirik oleh kelompok Salafi Wahabi. Kemudian ternyata Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini juga tidak tahu tentang dalil Maulid Nabi, dalil Isra Mi'raj, ya, kemudian dalil zikir berjamaah. Ini sangat miris sekali, sangat memprihatinkan sekali. Seorang dai Salafi Wahabi ini katanya ini adalah paling senior, memiliki level yang mungkin sudah ilmunya dianggap paling mumpuni, dianggap sudah paling unggul di antara para dai Salafi yang lainnya. Ternyata pengetahuannya masih sangat minim sekali, masih sangat sedikit sekali referensinya. Seolah-olah referensinya ini hanya dari kelompok mereka sendiri atau kelompok Salafi sendiri, sehingga ketika ada dalil yang lain di luar kelompok mereka, ini mereka tolak. Jadi pada intinya kelompok Salafi Wahabi ini bukan ingin mengetahui tentang dalilnya, bukan ingin minta dalil, tapi mereka ini memang menolak dalil, ya, tidak paham dalil, dan tentu ketika sudah diberikan dalil tentu mereka akan menolak. Ini menunjukkan mereka ini kelompok yang sangat asobiyah, ta'assub atau sangat fanatik terhadap para imam atau para tokoh pengikut dari Salafi Wahabi. Nah, ini kita berikan tentang dalil orang yang zikir berjamaah. Ini yang paling ditentang oleh kelompok Salafi Wahabi. Pada dasarnya zikir itu bisa kita lakukan secara sendiri ataupun secara berjamaah. Apakah secara jahar, apakah secara
sirri, ini sebenarnya boleh-boleh saja dan semuanya sah-sah saja. Namun kemudian kelompok Salafi Wahabi ini hanya karena mereka ini mengambil referensi tentang dalil zikir sendiri, kemudian menolak atau merendahkan orang yang zikir berjamaah, dianggapnya tidak punya dalil. Nah, ini kita kasih tahu dalilnya Yazid bin Abdul Qadir Jawas sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para dai Salafi Wahabi mereka bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kalian melewati taman surga, maka berzikirlah bersama mereka. Mereka bertanya, apa yang dimaksud taman surga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kumpulan orang-orang yang berzikir. Ini hadis riwayat Ahmad, kemudian juga riwayat dari Tirmidzi. Nah, ini hadis ini menjelaskan bahwasanya ini kita dianjurkan atau disunahkan untuk berzikir bersama-sama. Ya, yang dianggap bahwasanya Rasulullah ini menganggap orang yang berzikir bareng-bareng, suara bergemuruh orang yang berzikir ini sebagai taman surga. Ini berarti Rasulullah sangat menghargai, sangat memuliakan orang yang bareng-bareng bersama-sama mereka mengadakan majelis zikir. Apakah zikir itu setelah sholat? Apakah zikir itu di luar sholat? Apakah zikir itu saat sedang di luar dari aktivitas tidak ada kaitannya dengan sholat 5 waktu, misalnya majelis zikir atau zikir bersama. Nah, jadi boleh menggunakan hadis ini. Yang penting tentunya adalah membaca zikir secara bersama-sama itu dianggap sebagai kumpulan atau taman surga. Kemudian tentang ziarah kepada makam wali, ya, ziarah orang-orang soleh yang kemudian dianggap Salafi Wahabi, setiap orang yang ziarah ke makam wali ini dianggap mereka berbuat musyrik. Ya, memang ada, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ada warga NU yang mungkin mereka minim pengetahuan agamanya, kemudian mereka meminta kepada ahli kubur, meminta kepada penghuni kubur, minta kekayaan dan sebagainya. Namun perlu kita ketahui, ini adalah orang yang memang belum mengetahui tentang ajaran Islam, ya, baru belajar tentang ajaran Islam. Namun bukan berarti kemudian setiap orang yang ziarah ke makam wali kemudian dianggapnya berbuat kemusyrikan. Ya, maka hal yang demikian itu tidak boleh. Ya, karena ini sudah berprasangka buruk kepada seluruh para peziarah kubur. Nah, ini maka ini jelas tidak diperkenankan. Ya, karena ada banyak orang yang ziarah kubur ini memang tujuannya adalah lurus, tidak melakukan perbuatan kesyirikan, tapi semata-mata mencari ridho Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dan antaranya yaitu ziarah ke makam para kekasih Allah atau wali Allah. Nah, diantaranya ini dalilnya seperti berhaji, membaca Al-Quran, berzikir, menziarahi makam-makam para nabi, syuhada, para wali, dan orang-orang soleh. Ini sumbernya yaitu dari Mahmud bin Ahmad Al-Aini dalam kitab Al-Binayah fi Syarhil Hidayah. Nah, kemudian masih dalil tentang ziarah ke makam wali. Sesungguhnya menziarahi makam orang-orang soleh dianjurkan guna memperoleh keberkahan dan pelajaran, sebab berkah orang-orang soleh senantiasa masih mengalir setelah mereka wafat sebagaimana ketika mereka masih hidup. Nah, ini kitab atau dikarang oleh Ibnul Hajj Al-Maliki dalam kitab yaitu Al-Madkhal. Nah, ini jelaslah bahwasanya kita tidak boleh serampangan gegabah mengatakan setiap orang yang ziarah kubur itu pasti musyrik. Ziarah kubur pasti meminta kepada kuburan. Maka kita harus menghindarkan prasangka buruk yang seperti itu. Kalaupun misalnya ada yang benar-benar melakukan penyimpangan, meminta kepada kubur, maka tugas kita adalah mengingatkan, ya, mengingatkan sehingga mereka bisa diluruskan. Bukan berarti praktek atau teknis ziarah kubur ini kemudian kita larang. Nah, ini jelas ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, karena pada dasarnya sunnah Rasulullah adalah
agar kita senantiasa banyak ziarah kubur, sehingga kita akan teringat dengan kematian. Termasuk ajaran Rasulullah agar mengiringi jenazah ke makam atau ke kuburan. Ya, tujuannya agar kita senantiasa mengingat kematian, sehingga kita terus-menerus melakukan amal soleh sebelum datangnya kematian. Itu beberapa dalil yang perlu diketahui oleh para dai salafi wahabi, sehingga terbuka wawasannya, sehingga tidak mudah lagi kemudian lisannya untuk berteriak kafir, musyrik, bid'ah dan sebagainya. Karena semakin tinggi keilmuan seseorang, maka tentunya dia akan semakin toleransi. Karena ilmu agama ini sangat luas, bukan hanya kepada satu sumber saja. Kalau kemudian sedikit teriak-teriak bid'ah, ya teriak-teriak musyrik, kafir dan sebagainya, itu menunjukkan bahwasanya pengetahuan orang yang dimiliki tersebut masih sangat minim, karena hanya memiliki satu atau dua referensi saja. Artinya orang demikian ini adalah masih butuh literasi, masih perlu banyak referensi sehingga pemahamannya terbuka, tidak gampang untuk mengkafirkan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, yaitu dalam barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.